Halo, berjumpa kembali dengan saya Anjo Noparop Hasidungan. Eh, Hari ini kita mau mengulas sedikit saja mengenai buku dari Rudolf Mrazek yang terbaru ya. Dan buku ini berjudul Amir Saripudin ya. Harga buku ini 300.000, diterbitkan oleh komunitas bambu ya. Tapi sebenarnya dia buku aslinya berbahasa Inggris. Eh saya memang sejak perjumpaan dengan Amir ini saya terpikat ya, bukan karena dia seorang Batak ataupun seorang Kristen, tetapi lebih dari itu saya melihat bahwa dari sekian the founding fathers seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir ataupun Tan Malaka, Amir ini bisa dikatakan sedikit dibahas gitu. Tidak banyak pendukungnya gitu. Tidak banyak peminatnya gitu. Di kalangan guru ataupun seorang mahasiswa sejarah. Ya. Padahal kontribusi, jejak, peran dari zaman pergerakan nasional hingga zaman kemerdekaan dan revolusi, Amir ini sangat lengkap, paket lengkap. Dia bukan menikmati kue kekuasaan, tetapi dia berjuang dari zaman dia muda. Bayangkan saja, umur 21 tahun dia sudah jadi bendara dari Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Ya, jadi bendahara dia. Umur 21 tahun. Kemudian zaman pendudukan Jepang dia bergerak anti fasis dan bergabung dengan partai-partai sebelumnya juga ya. Kemudian di zaman kemerdekaan dia memegang peran penting beberapa jabatan menteri pertahanan, penerangan, dan puncaknya perdana menteri ya. Nah, ini sudah saya bahas sebelumnya. Tetapi saya ingin satu hal yang video singkat ini mengenai kecerdasan Amir dalam menguasai bahasa. Di dalam buku Rudolf Mrazek ini ya, halaman 11 Romawi edisi bahasa Indonesia itu disebutkan bahwa Amir menguasai 8 bahasa ya, yang terus secara berulang disebutkan dalam karya-karya sebelumnya. Saya juga ada karya Amir ya, karya dari Frederick Jara Willem ya, Amir Saripudin ini ya. Kemudian juga ada buku saya 5 Penggerak Bangsa karya Gary Van Tinken, cuman bukunya tinggal di Pekanbaru ya. Saya juga temukan itu bagaimana mereka menggambarkan sosok Amir sangat cerdas, pemuda yang cerdas ya. Kita kembali lagi, 8 bahasa itu apa saja ya. Pertama tentunya bahasa Batak ya. Ya. Kemudian bahasa Belanda ya. Kemudian bahasa Melayu Indonesia. Kemudian bahasa Jerman. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, dia disebutkan sangat brilian ya. Menguasai 8 bahasa ini tentu dengan dituliskan dengan logat tersendiri ya. Jadi teman-teman, kembali lagi bahwa satu peristiwa Madiun 1948 menjadi alasan mengapa Amir sampai saat ini tidak diangkat jadi pahlawan nasional. Satu peristiwa. Bagaimana dengan tokoh
atau presiden yang berkali-kali melakukan kesalahan, ya, tetapi masih diusulkan jadi pahlawan nasional. Ini jadi pertanyaan. Ini Amir harus diakui. Amir hanya melakukan satu kesalahan, kalau dikatakan kesalahan, tahun 1948. Tetapi orang yang sering udah jelas melakukan kejahatan berulang-ulang kali masih diusulkan sebagai pahlawan. Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, kita bisa menyalahgunakan sejarah. Terima kasih. Salam semangat.